Shalom, salam sejahtera saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Segala puji, segala hormat bagi nama Tuhan. Kami bersyukur kesempatan ini kami kembali punya momen merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berbicaralah pada setiap kami. Telah siap mendengarkan Engkau berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mulai hari ini saudara, sepanjang bulan Juni kita akan merenungkan beberapa perumpamaan Tuhan Yesus. Perumpamaan dari peristiwa sehari-hari untuk menyatakan makna rohani. Itu adalah salah satu metode pengajaran Tuhan Yesus. Dan kiranya karena perumpamaan bentuknya cerita mudah diingat. Dan makna yang terkandung di dalamnya juga mudah diingat. Hari ini kita akan membuka saudara Matius pasal yang ke-13. Ayat yang ke-44. 44, 45, 46. Matius 13 ayat 44, 45 dan 46. Saudara, saya akan bacakan dari teks Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru kedua. Matius 13 ayat 44, 45 dan 46 demikian. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara-mutiara yang indah. Setelah ditemukannya satu yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, saya waktu kecil itu suka membaca cerita yang menyatakan saudara ya seseorang itu menemukan suatu peta harta karun kemudian mencarinya. Bagi anak kecil itu suatu imajinasi yang menarik saudara, misalnya dari buku petualangan Tintin ini. Saya punya satu seri lengkap saudara, buku petualangan ini. Ya, masa buku petualangan Tintin. Di sini diceritakan ada harta karun kemudian mencari saudara. Dan dalam imajinasi saya selaku anak-anak waktu itu saudara, saya mengorek-ngorek tanah di halaman rumah saya dengan harapan menemukan peta harta karun lalu mau mencarinya saudara. Tapi saudara, perumpamaan yang tadi kita baca itu berbeda dengan hal-hal seperti ini. Memang saudara di sana diceritakan ada seseorang yang menemukan harta di ladang terpendam di sana lalu dia memendamnya lagi. Saudara, kita tidak diberitahu siapa orang ini, tetapi karena dikatakan dia membeli ladang itu, berarti saudara, dia bukanlah sang tuan tanah. Mungkin dia adalah pekerja yang diminta oleh sang tuan tanah bekerja di lahan itu, jadi katakanlah kita beri nama dia si pekerja. Si pekerja ini tahu saudara bahwa yang berhak atas harta itu adalah sang tuan tanah. Maka yang dia lakukan, dia menjual semua miliknya. Karena kalau dia tidak menjual, mungkin dia punya warisan dari orang tuanya, dia tidak dapat membeli akan lahan itu. Dan dia tidak bisa mendapatkan harta terpendam yang ada di dalamnya. Dia rela melakukan itu saudara sekalian karena dia tahu bahwa harta tersebut adalah harta yang sangat berharga. Harta yang bernilai saudara. Dia rela menjual miliknya semua, mungkin temannya, anggota keluarganya tidak bisa mengerti apa yang dia lakukan. Menjual semua milik. Dan membuat mereka terheran, tetapi si pekerja ini tahu. Dia sudah mendapatkan harta yang berharga. Kemudian berikutnya saudara, ini ada suatu kisah yang lain. Yaitu seorang wanita di Amerika Serikat saudara yang membeli satu set
mebel bekas. Satu set mebel bekas dengan sebuah lukisan. Yang kalau kita menggunakan kurs hari ini berarti kurang lebih 450.000 rupiah. Satu perangkat mebel bekas dan ada lukisan di sana. Saudara, artinya itu dibeli tidak dengan harga yang mahal. Karena saudara hanya senilai 450.000 rupiah. Lukisan itu saudara yang memang cukup baik ini saudara, cukup indah, ditaruh oleh sang wanita untuk menutupi sebuah lubang di tembok rumahnya. Daripada melakukan pekerjaan membenerin lubang, dia pilih ditutup dengan lukisan ini. Namun saudara, suatu ketika saat melihat sebuah katalog maka dia baru sadar bahwa lukisan ini adalah lukisan yang diberi nama Magnolias on Gold Velvet Cloth. Suatu lukisan yang ternyata nilainya adalah 18 miliar rupiah. Dia nggak sadar bahwa dia sudah menemukan suatu lukisan yang bernilai sangat tinggi. Lukisan lama yang sudah hilang. Saudara sekalian, tapi berbeda dengan cerita wanita yang baru saja saya sebutkan. Maka di perumpamaan yang kedua ini saudara, ada seorang pedagang, kemungkinan pedagang perhiasan. Dia dikatakan mencari mutiara-mutiara yang indah. Saudara, tentu dia mencari mutiara dengan tujuan dijual lagi. Maka dia mencari mutiara dengan kualitas yang diterima oleh pasar, diterima oleh pembeli dengan harga, dia tentu berharap membelinya dengan harga yang kalau dia jual lagi mendapat untung. Dia intentionally, dia memang mencari mutiara yang indah. Sampai akhirnya dia menemukan satu buah mutiara ini. Satu. Tapi dia tahu satu mutiara itu berharga sekali saudara. Nilainya sangat tinggi saudara. Dan dia mau memiliki akan mutiara itu dan apa yang dia lakukan saudara. Teks Alkitab bilang dia menjual semua miliknya, jadi kita bisa bayangkan modal usaha pasti dia gunakan. Tapi masih gak cukup, dia jual semua miliknya untuk membeli satu buah mutiara itu. Ini sebuah tindakan yang tidak lazim bagi seorang pedagang. Karena kalaupun menemukan sesuatu yang sangat bernilai, dia jual semuanya, dia tidak lagi punya modal usaha, lalu membeli satu buah mutiara yang begitu tinggi, pasti pembelinya pun kalangan terbatas. Yang sanggup membeli begitu mahal. Dan kapan lakunya? Sementara dia tidak lagi punya modal usaha dan semua yang dia punya sudah dijual. Saudara-saudaranya, teman-temannya pasti tidak bisa mengerti ini apa yang dia lakukan. Nah saudara sekalian, kedua perumpamaan ini punya kesamaan. Yang satu menjual semua miliknya membeli tanah. Yang satu menjual semua miliknya membeli mutiara. Keluarga, teman akan bilang, kamu sudah berkorban begitu banyak untuk apa? Pertanyaannya, yang dilakukan kedua individu dalam perumpamaan ini suatu pengorbanan atau bukan? Saudara, makna dari berkorban, sacrifice saudara. Ternyata maknanya sebenarnya adalah mengalami kerugian atau penderitaan untuk sesuatu yang lebih nggak bernilai. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskannya cukup sederhana, yaitu mengalami kerugian. Tapi saudara, kalau kita perhatikan kedua individu dalam perumpamaan ini mendapatkan yang menurut mereka, yang mereka ketahui harta yang berharga. Mereka bahkan rela hati melakukan perbuatan mendapatkan harta itu walaupun tidak dimengerti oleh orang-orang lain. Dan kalau kita kembali kepada perumpamaan ini, di mana perumpamaan dijadikan sebuah cara Tuhan Yesus mengajar di dalam Injil Matius untuk menyatakan tentang kerajaan surga. Saudara, apa itu kerajaan surga?
Kalau kita membaca kata kerajaan, saudara, kita mendengar kata kerajaan, saudaraku, kita tahu bahwa kerajaan adalah suatu sistem pemerintahan di mana raja menjadi penguasanya. Kalau saudara mengikuti akan upacara saat Raja Charles III itu naik menjadi raja, maka saudara, di dalam upacara itu ada seorang protokoler yang menyatakan, saya terjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, saudara. Inilah Raja Charles, raja kalian yang sah. Jadi, di dalam upacara yang dipimpin oleh Justin Welby, Archbishop dari Canterbury, saudara, ada pernyataan demikian. Nah, kalau kita bicara kerajaan surga atau kerajaan Allah, maka siapa yang memproklamasikan rajanya? Maka saudaraku, di dalam Alkitab kita menemukan ternyata Allah sendiri yang menyatakan raja yang sah dari kerajaan Allah. Allah sangat meninggikan dia, tidak lain adalah Kristus. Yang dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, dia mengosongkan diri mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara sekalian, kerajaan Allah berpusatkan pada Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah raja di atas segala raja. Kerajaan Allah yang digambarkan sebagai harta yang berharga. Saudara, kalau kita bicara seorang raja seperti misalnya saja ketika Raja Charles itu naik tahta. Maka di dalam bagian protokoler, saudara, di sana dikatakan ada bagian di mana Raja Charles itu berkata, intinya adalah mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Raja memang punya tanggung jawab itu. Saudara sekalian, tetapi Tuhan Yesus Kristus bukan cuma memberikan kesejahteraan seperti yang bisa diberikan oleh raja manapun di dunia. Sebab Yesus Kristus memberikan keselamatan kekal. Yesus Kristus memberikan kepuasan batin yang sejati. Mari kita camkan dengan baik. Dia berikan kepuasan batin yang sejati. Dia sendiri yang berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dengan berlimpah-limpah. Tidak ada satu orang pun di dunia, tidak ada hal apapun di dunia yang bisa memberikan semua ini. Sebagai contoh, saudara, di Alkitab kita mengenal Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang bagaimana, saudara? Menang perang berkali-kali. Sampai-sampai kita ingat ceritanya, wanita-wanita berseru-seru, wah Daud menang berlaksa-laksa. Dia mendapat aplaus, mendapat pujian untuk prestasi. Dia raja, dia punya kedudukan. Dia raja punya pengikut setia yang bahkan rela mengorbankan nyawanya demi Daud. Sebagai raja tentu dia punya kekayaan. Tapi perhatikan apa yang Daud katakan, saudara, ini bagian dari firman Tuhan, firman yang kanonik ini. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di mana nikmat senantiasa di tangan Tuhan. Bukan aplaus dari dunia yang memberikan kepuasan. Bukan adanya para pengikut, bukan kedudukan. Tapi apa? Di tangan Tuhan. Salomo, anak Daud, yang menjadi raja setelah Daud. Saudara tentu tahu kisah ketika Ratu Negeri Sheba itu mengunjungi Salomo. Ya, Salomo anak Daud ini. Menarik, saudara, karena kalau kita baca catatan Alkitab, ketika Ratu Sheba menemui Salomo, dikatakan Salomo bisa menjawab semua yang ditanyakan oleh
Ratu negeri Sheba. Kita tahu Salomo dikenal berhikmat, tapi kalau dikatakan semua yang ditanya bisa dijawab, artinya dia punya pengertian, pengetahuan yang luas dan dalam. Orang yang punya knowledge begitu banyak, yang ditanya bisa dijawab. Nah, saudara, sehingga Ratu negeri Sheba mengagumi, bahkan melihat kebesaran kekayaan Salomo, dia berkata begini, apa yang aku dengar tentang hikmatmu dan kemakmuranmu, ternyata yang aku lihat jauh melebihinya. 1 Raja-Raja 10 ayat 7. Orang yang besar, orang yang berkuasa, kerajaannya begitu kaya, punya banyak pengetahuan, punya banyak pengertian. Tetapi Salomo itu berkata apa saudara? Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Di kitab Pengkhotbah pasal 1 Salomo itu berkata, aku tidak membiarkan diriku untuk mendapatkan apa yang menyenangkan hatiku. Apa yang aku lihat, apa yang aku inginkan, aku ambil. Tetapi Salomo berkata apa? Siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Saudara sekalian, kiranya kita bisa mencerna ini dengan baik. Yaitu saudara, bahwa Kristus Raja dari kerajaan Allah itu memberikan keselamatan kekal dan memberikan kepuasan hati yang sejati. Yang sebenarnya kita butuhkan walaupun mungkin saya dan saudara tidaklah menyadarinya. Tetapi saudaraku, saya perlu memberikan klarifikasi lebih jauh kepada saudara. Supaya kita dapat pengertian yang kian utuh. Kalau di dalam perumpamaan tadi dikatakan si pekerja memakai uangnya mendapatkan harta, si pedagang memakai uangnya untuk mendapatkan mutiara, apakah itu berarti saudara dan saya kita bisa membeli kerajaan Allah? Apakah kita bisa melakukan upaya mendapatkan Kristus dan semua berkat-Nya? Nah, kita harus sadar saudara bahwa hal ini tidak bisa. Kerajaan Allah dianugerahkan kepada manusia. Sama sekali bukan upaya kita. Perumpamaan memang menggunakan peristiwa sehari-hari untuk membuat orang mengerti. Yang ditekankan di sini bukanlah orang bisa membeli kerajaan Allah. Bukanlah orang bisa berupaya mendapatkan Kristus. Tapi yang menjadi fokus utama di sini adalah orang yang telah menyadari Kristus itu paling berharga dalam hidupnya. Dia rela melakukan apa saja bagi dia. Walaupun dunia memandang itu aneh. Walaupun orang lain tidak mengerti apa yang dilakukannya. Tapi karena Kristus sangat berharga baginya. Dia mau melakukan segalanya supaya dia melayani Tuhannya. Dia sepadan hidupnya dengan dia. Dia semakin serupa dengan dia. Contoh saudara. Di Alkitab kita mengenal ada seorang perempuan yaitu Maria yang menuangkan 1/2 liter minyak narwastu. Demikian dikatakan di Yohanes 12. Dia meminyaki kaki Yesus lalu menyekanya dengan rambutnya. Waktu itu Yudas ada di sana. Yudas nggak mengerti apa yang dilakukan Maria. Yudas bilang itu mahal sekali yang digunakan untuk mencuci kaki dan itu membuang-buang saja. Senilai 300 dinar. 300 dinar artinya 300 hari kerja. 1 dinar upah 1 hari kerja. Asumsi 1 hari kerja upahnya 100.000. Berarti itu senilai 30 juta rupiah. Yang bagi kita saat ini kita tahu itu nilainya tinggi. Kita tahu itu dituangkan ke kaki. Itu kita bisa melihat sudut pandang Yudas bahwa itu sesuatu yang dia nggak bisa mengerti. 30 juta dituangkan ke kaki. Tapi Maria melakukannya karena Maria tahu Kristus adalah harta yang sangat berharga baginya. Maka dia rela melakukan itu untuk melayani Tuhannya.
Dia rela melakukan itu walaupun Yudas tidak mengerti. Walaupun bagi zaman ini pun itu dianggap sesuatu yang aneh. Kedua, Zakeus, sang pemungut cukai. Kalau ke Israel ada itu saudara, pohon yang dibilang itu pohon Zakeus saudara. Tahun depan nanti bulan Maret 2024. Spoiler dikit saudara. Kedua, Zakeus sang pemungut cukai saudara, dia tentu sebagai pemungut cukai punya kekayaan. Pemungut cukai terbiasa memeras orang lain. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi waktu Zakeus bertemu Kristus? Zakeus berkata, separuh dari milikku ini akan kubagikan kepada yang tidak mampu. Zakeus itu tahu Kristus lalu mau datang ke rumahnya. Dalam momen seperti itu, anugerah Tuhan datang kepada Zakeus. Dalam seketika hatinya lalu berubah. Dia melihat Kristus secara kasat mata, tetapi dia melihat secara rohani. Ini begitu berharga. Maka Zakeus kemudian hatinya berubah. Separuh sebagian dari miliknya dia berikan kepada yang tidak mampu. Lalu yang dia pernah peras dari orang lain, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Zakeus berubah sikapnya. Dia tidak lagi menggenggam harta begitu kuat, dia melepaskannya. Dia tidak lagi berfokus kepada dirinya saja, dia peduli kepada yang lain. Bahkan mau berbagi dengan sesama. Ya, ini hatinya berubah. Sebuah prinsip yang bahkan sampai saat ini pun masih susah dimengerti. Ini zamannya kita memuas-muaskan diri sendiri. Ini zamannya kita lakukan semua untuk saya dong. Ngapain untuk orang lain? Kalaupun untuk orang lain, jangan-jangan untuk pencitraan belaka. Tetapi Zakeus tahu apa yang dia lakukan karena dia sudah berjumpa dengan yang berharga bagi dia. Ketiga, seorang dewasa muda yang saya kenal, hidupnya cukup liar. Tembakau, ganja, pergaulan bebas dengan lawan jenis teman akrabnya. Suatu ketika saudara ia bertobat. Ia sepenuh hati mengikut Kristus. Dia tadinya tidak suka berada di antara orang Kristen, justru dia mulai masuk ke dalam persekutuan. Teman-temannya selalu mengajak dia, ayo dong, ayo di sini. Ini ada yang baru, ini ada yang cantik loh, ini ada yang ini, wah terus berusaha menarik kembali. Tetapi orang ini kemudian tahu, ini bukan hidup yang semestinya aku jalani. Aku harus menyelaraskan diriku dengan Kristus yang berharga ini. Maka waktu dia datang ke persekutuan, orang-orang dalam persekutuan yang tahu siapa dia ternyata sempat bingung juga. Loh kok orang ini datang ke antara kita? Tapi orang ini, pemuda ini tahu Kristus yang berharga. Hidup lama aku tinggalkan demi dia. The world behind me. The world before me. The world behind me, the cross before me. Dunia ku tinggalkan, salib di depan. Saudara sekalian, bila Kristus yang paling berharga. Bila 3 contoh tadi saya coba hadirkan untuk membuat kita lebih dapat merefleksikan bagaimana diri saya dan saudara. Maka saya mau mengajak di momen ini untuk kita berefleksi dengan diri kita. Siapa Kristus sebenarnya bagi kita? Sederhana saja, tidak perlu berpikir yang macam-macam terlalu bagaimana. Menurut saya ini cukup sederhana, 3 hal. Yang pertama saudara, yaitu apakah kita menyediakan waktu yang khusus bagi dia. Saudara, dengan Tuhan itu masalah relasi. Bukan sekedar masalah keingintahuan di dalam akal. Relasi. Kita punya waktu khusus enggak dengan Tuhan? Kalau saya punya sahabat, saya punya teman dekat, maka saya pasti ingin pupuk relasi dengannya. Secara khusus meluangkan waktu untuk memupuk relasi dengannya. Nah bagaimana saudara dengan saya? Kita punya waktu khusus untuk Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan yang sejati, benarkah dia adalah Tuhan atas hidup kita?
Apakah kita menyediakan ruang di dalam hati dan pikiran kita untuk taat melakukan kehendak-Nya? Bagaimana saya dan saudara? Apakah kita punya ruang itu di dalam hati dan pikiran kita? Lalu yang ketiga, sepanjang hari ini saudara, sepanjang hidup kita saudara, apakah kita ingat bahwa Tuhan itu hadir menyertai kita? Kemudian ada momen di dalam sepanjang hari kita ingat akan Dia. Kita mau berdoa sejenak mungkin dengannya. Bukan cuma doa sebelum makan, bukan cuma bagaimana, tapi kita ingat akan Dia. Kita ingat akan firman-Nya. Kita tahu Dia menyertai kita sehingga kita tidak merasa kesepian. Kita tahu Dia menyertai kita, maka kita mawas diri dengan apa yang kita pikirkan, katakan, lakukan. Kita sadar itu enggak? Saudara, saya dan saudara mungkin kita sudah dengar banyak firman Tuhan entah dari Alkitab atau khotbah. Mungkin kita sudah pernah mendengar janji-janji Tuhan. Tetapi jangan-jangan saudara, bagi saya dan saudara semua tentang Tuhan itu hanya mungkin enak didengar tapi tidak menyentuh hati. Mungkin kita setuju pada beberapa poin tentang kebenaran firman Tuhan, tapi sebenarnya di dalam hati kita Kristus bukan siapa-siapa. Karena jangan-jangan saya dan saudara belum lahir baru. Jangan-jangan saya dan saudara belum lahir baru. Maka kami berdoa sungguh rekan-rekan yang hari ini menerima pelayanan CD. Rekan-rekan di dalam hati sungguh sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga pelayanan CD kepada rekan-rekan bukan suatu tata cara gerejawi. Untuk apa melakukan tata cara gerejawi kalau di dalam hati sebetulnya kita belumlah percaya pada Kristus? Untuk apa suatu pelayanan gerejawi dilakukan berdasarkan sebuah kebohongan? Tapi kami berdoa, mentor kalian berdoa, melakukan yang terbaik supaya betul-betul berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Demikian pula saya dan saudara. Kalau kita belum sungguh-sungguh percaya pada Kristus, ngapain kita ada di sini? Kalau Kristus datang dan mati di kayu salib, memberikan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya. Saudara, di Yesaya 43 dikatakan, engkau manusia, saya dan saudara, mulia dan berharga bagi Allah. Tapi siapa Dia bagi kita? Kiranya hari ini boleh terjadi kelahiran baru dalam diri saya dan saudara. Tetapi ada kemungkinan yang kedua, yang mungkin bagi kita, Kristus bukanlah harta yang berharga. Yaitu kita mendekati Dia hanya karena sekedar kita beragama. Saudaraku, di Alkitab itu diceritakan tentang seorang pemuda yang kaya. Ini ada di Matius 19. Dia datang kepada Kristus dengan berkata, aku tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta, menghormati ayah dan ibuku dan mengasihi sesama. Dengan yakin lalu sang pemuda itu berkata kepada Kristus, apalagi yang kurang? Saudara, yang dikatakan oleh seorang muda ini adalah dia sudah melakukan ketentuan agama Yahudi dengan ketat, dengan taat. Kalau dalam konteks kita, oh aku sudah ke gereja, aku sudah melayani, aku tidak melakukan perbuatan yang tercela, aku tidak melakukan perbuatan kriminal, aku ikut memberi persembahan dan sebagainya. Tapi yang kurang dari pemuda ini adalah dari dalam hatinya, sebenarnya Kristus bukan yang paling berharga. Saudara, ada jebakan dari perilaku keagamaan. Orang sejauh jiwanya sehat, nah saudara saya pernah berapa kali mengucapkan ini ya. Orang sejauh jiwanya sehat bisa membuat perilaku sesuai dengan norma. Ketika menyesuaikan dengan norma agama, maka secara wajar muncul secara alamiah di dalam benak seseorang rasa puas. Karena sudah mengikuti ketentuan agama. Dan bagi masyarakat sampai di zaman ini pun agama tetap dipandang suatu yang penting. Walaupun ada yang tidak menganggap penting.
Tetapi bagi yang menganggap agama penting, mengikuti ketentuan agama membuat hati merasa aku melakukan norma yang benar. Aku melakukan perbuatan yang baik. I am good enough. Selesai. Tetapi sebenarnya Kristus bukan yang terutama. Di dalam hati kita sebetulnya tidak dipenuhi kasih akan Dia. Tapi yang saya harap di antara saya dan saudara, kasih Tuhan kian tebal di dalam hati kita. Kasih Tuhan kian menggerakkan hati kita, sehingga perilaku kita bukan cuma hari Minggu. Senin sampai Minggu dan seterusnya adalah perbuatan karena hati kita dikuasai kasih akan Tuhan. Maka perbuatan benar bukan cuma di hari Minggu. Perbuatan baik bukan cuma dikala dalam konteks gerejawi. Tapi hidup yang konsisten. Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Yang ketiga, kemungkinan lain yang menjadi penghambat. Mendekati Tuhan itu sekedar dari prinsip filsafat atau teologia. Saudara, di Kitab Kisah Para Rasul dikatakan di kota Athena itu Paulus berdiskusi dengan filsuf Yunani. Mereka mendiskusikan hal-hal tentang dewa-dewa yang ilahi. Mereka bisa membicarakan itu. Saya juga teringat perjumpaan saya dengan Reverend David Wong yang menuliskan buku Finishing Well. Saya pernah ceritakan ini juga kepada saudara. Dalam kesempatan saya spend waktu cukup panjang dengan dia ngobrol dan dia cerita seorang teman dia. Lulus di pendidikan tinggi di Eropa untuk teologi, tulisannya baik. Lulus dengan hasil yang baik. Membaca tulisannya seolah-olah memang dia adalah orang yang sungguh percaya pada Kristus. Ternyata setelah selesai dia katakan apa? I do not believe in all that I wrote. Aku tidak percaya semua yang aku tulis. Jadi manusia itu Tuhan berikan kemampuan bisa sepertinya memisahkan antara apa yang dipikiran dengan apa yang dalam hati. Hebat ya manusia saudara ya. Tapi kenapa orang bisa begitu? Karena inilah dampak dari dosa. Manusia terpisah dari dirinya. Life unintegrated. Hidup yang tidak terintegrasi. Pikiran bisa beda dengan apa yang ada dalam hati. Perbuatan baik tapi dalam hati penuh kedongkolan. Tetapi yang diharapkan bukan itu. Kebenaran itu masuk ke dalam hati, kebenaran itu mempengaruhi diri kita. Maka disitulah kita mengalami Yohanes 8, the truth that set us free. Kebenaran yang memerdekakan. Karya Roh Kudus yang melahirbarukan. Membuat kita mulai semakin peka kepada firman. Membuat kita mulai semakin mencari Dia dan hati semakin lama dipenuhi kasih. Maka dari situ terjadi pertumbuhan inside out dari dalam keluar. Yang sejati bukan perilaku agamawi saja. Tapi karena kita memang menempatkan Dia yang paling berharga. Walaupun dunia mencibir. Aneh sekali perilakumu. Tapi kita peduli amat. Karena kita tahu Dia harta yang berharga dalam hidup kita. Implikasi yang pertama, kiranya hari ini terjadi kelahiran baru. Para orang tua yang akan membaptiskan anak. Tanggung jawab rekan-rekan sekalian setelah ini adalah terus menghadirkan suasana rohani di rumah. Terus hadirkan kebenaran itu bukan cuma lewat perkataan tapi dalam perbuatan dan dalam relasi di antara kalian. Kiranya suatu saat anak-anak kalian terima Tuhan Yesus. Adalah kebanggaan saat ayah dan ibu yang menantang anak kita untuk terima Tuhan Yesus. Adalah kebanggaan saat seorang ayah yang membawa anaknya itu berjumpa dengan Tuhan. Saat seorang ayah itu bertanya, Ko, Dek, Ci, siapapun kita panggil anak kita. Hari ini mau terima Tuhan Yesus? Dan anak kita berkata iya. Dan kita sebagai ayah yang doakan anak kita terima Tuhan Yesus. Itu ayah yang jempolan. Ibu pimpin ayah, bimbing suami maksudnya. Pengaruhi suami. Untuk bisa terus melakukan tanggung jawabnya.
Hari ini kiranya terjadi kelahiran baru karena kita menerima sakramen ini. Saudara yang menerima perjamuan kudus secara online, melakukannya secara online. Kiranya juga saudara mengalami kelahiran baru. Saudara yang kedua, mari kita lanjutkan pertumbuhan rohani kita. Teman-teman yang hari ini CD, ini awal dari perjalanan atau mungkin bagian lanjutan dari perjalanan rohani kalian. Lanjutkan pertumbuhan kalian. Semakin tempatkan Kristus sebagai pusat, semakin belajar untuk taat. Semakin kiranya kasih-Nya menguasai hati teman-teman. Dan di dalam proses pertumbuhan tidak bisa sendiri. Butuh rekan pertumbuhan. Teman-teman yang CD 15 tahun. Mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi. 3 tahun lagi kali ya. Kalian akan kuliah bisa di luar pulau, bisa di tempat lain. Bisa di luar kota. Tapi ketika dimanapun teman-teman berada. Tetap cari komunitas orang percaya. Tetap ada di dalam komunitas orang percaya. Saudara Melki yang sudah bekerja, sudah berkeluarga, dimanapun saudara berada. Merantau sekarang ada di Bali. Kemanapun saudara berada. Tetap berada di antara saudara seiman. Dan mari bersama-sama kita bertumbuh lebih mengenal Dia. Saudara-saudaraku, mari kita menjadi rekan pertumbuhan satu sama lain. Dan kita bertumbuh semakin tebal kasih kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tiada Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau. Mohon anugerah Tuhan, mohon berkat Tuhan. Untuk kami dapat melakukan apa yang telah kami renungkan. Kami butuh anugerah-Mu menyentuh hati kami. Kami butuh sentuhan dari Engkau untuk kami dapat terus bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu untuk kami bertemu rekan pertumbuhan dan kami saling menajamkan satu sama lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.